Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empa wala apa? Sapi. Sapi lo. Wala sapi kay now di. Oh tata malu untuk malumpal. Oh tata malu lah. Tinggal dia tiapin balo ihulalong puasa deh mau mali mau wala. Masalah itu. Loh ya melo ya walo penglihatan. Ada. Ada tuh. Ada sayang. Akal pikiran ada. Ada sayang. Oh tahu lo ti. Malu. Ipatahin tulan wala. Tinggal itiali memang tiap lo wala habis. Ih, Sorry bro. lo ngolah. Bukan anak tidak mau pegang tangan ini. Oh jadi sekarang Mas Tati mau dia? Bukan begitu. Mas sambungnya lo tinggal yang di tempat di main awal. Bukan salah sombong. Aduh. Astaga, ada orang. Ulah tiba. Mesti pakai masker in. Kalau ada ayam, anak tidak pakai masker. Oh gitu Tapi ya? karena ada orang, anak pakai masker harus bajau dulu. Ilo ngolali. Kenapa? Masalah lo ngolati apa pedati? Itu orang bilang begitu. Orang Tidak boleh aku pegang tangan. menghindari wolo. Hmm? Tapi kan ini kalau ketika orang berjabat tangan itu akan berguguran dosa-dosa. Ti Ustadz Ajis bilang kemarin di pengajian olahraga begitu, dia bilang, kalau ini jangan tidak boleh berpegangan tangan ini. Jangan ambil begitu. Oh, tonti Ustadz Ali baik. Tipe Ustadz Ajis Ali ya masa Tak wala. oh, tidak ganteng-ganteng Ustadz pintar bahasa Inggris, you know? Yes, of course. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah. Oh, social distancing oleh. Iya. Ya mali wolo. Ya. Itu lihat saya bentar. Bersentuhan tangan tidak boleh. Ah, bukan muhrim. Terus Ustadz, Isi hati-hati. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Tunggu Tolong apa hina. bentar? Tolong. Uti lo. Berarti ribut-ribut ini ada. Ya? Mati apa di ribut-ribut? amula di demal podati Ustadz. Tidak Pak Ustadz, kan ti Ustadz bilang kemarin kan tidak boleh mau baku-baku pegang tangan toh. Tidak anu lima boleh itu ini. ah. Patano lima itu ah. Paling itu anak jaga jarak cuma senyumnya kasih dekat. Walau walingol. Jadi ya, ini baku lawan Pak Ustadz dengan Pak Benter, anak masih pakai masker. Oh, di teh. Ini Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang begitu. protap ya. Protak. Oh, protakolom mau ya me protakio. Dia malah walau timba walau malah wali masa Itu Ustadz. Ustadz madi Dia mau pegang sapi tangan. Ya. Saya bilang jangan bro, baru dia bilang saya sombong. sombong ya lo dah. Baku tangan Jadi- tidak boleh lagi bersilaturahim kali. Tersinggung tahu. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kita ini lagi berada di tengah-tengah situasi yang sama-sama kita tidak inginkan. Dunia internasional saat ini sedang menghadapi satu wabah yang sangat berbahaya, yang penularannya begitu cepat. Ya. COVID-19 namanya. Oh. Istilahnya COVID-19. Yang Coronavirus. pakai susu Ustadz. Ya? Yang pakai susu. Bukan, yang pakai jahe. Yang pakai jahe. Jadi nama lengkap ini kok. Coronavirus disease 19. Coronavirus disease. Mesti yang geleti lo Iya, Ustadz. Anu iya. mau kopi lam yati atau lam yati baik. Yo. Jadi disease itu penyakit. Coronavirus, virus corona. Jadi penyakit disebabkan karena virus corona. 19. Kenapa 19? Karena virus ini untuk pertama kalinya terjadi tahun 2019. Kalau tidak salah di bulan Desember terjadi untuk pertama kali di Wuhan. Sekarang sudah hampir 300 negara sudah terpapar dengan COVID-19 ini, coronavirus. Saya disease sebenarnya 19. bukan disease. Iya, tapi memang kita harus jaga jarak, Jaga jarak Rian kita. dan Linggo. Iya. Paling apa namanya? Iya. Paling 2 meter. dekat 1,5 meter sampai 2 meter lah. Oh, jadi poli Ustadz. Nah, lalu Mau bola lalu pertanyaan Jadi itu. Nah, kenapa orang tidak bisa apa itu? Mau dati ya, mau salaman. Mau dati ya? Nah itu. Saling berpegangan Ustadz tangan. bilang kemarin di pengajian bahwa Ya, karena begitulah informasi yang kita terima dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa virus ini dia dia menempel pada benda, ya termasuk tangan, apalagi tangan ini benda hidup, tangan dari makhluk hidup, kita manusia makhluk hidup, maka virus itu bisa menempel. Yang kita khawatirkan dia menempel di tangan saat seseorang sudah tertular dengan virus ini, positif dia COVID,
maka bisa saja pada saat dia batuk atau dia bersin, Hmm. dia apa namanya mengeluarkan lendir dari saluran pernafasan, apakah lewat hidung pada saat dia bersin atau dia batuk lewat mulut, cairan dari saluran pernafasan itu, dan menyentuh tangannya karena dia apa namanya menutupi Ya, permukaan apa namanya mulut hidung dan mulutnya dan mulut. saat dia batuk atau bersin. Tapi Nah, virus itu dia bisa manipulasi. Bayangkan kalau kita kemudian menyentuh, lalu setelah kita menyentuh, virus itu berpindah ke tangan kita, dan kita menyentuh khususnya 3 organ vital di wajah kita, Ya. mulut, hidung dan mata. Maka virus itu masuk lewat mata, hidung atau mulut sebagai pintu masuk. Tapi tiba Ustadz bilang kemarin setelah bersin harus mau bola itu harus dibersihkan tangan kan supaya dia dibersihkan. Oh beda bersihkan dengan Beda, anu dibersihkan itu mau tahu lalu beto. Siapa dia nggak boleh mau Nah, mancing. pegang tangan itu memang di hadis Nabi Ya. disebutkan Abadinggo dan Rian Ya. bahwa misalnya Nabi mengatakan tidak ada 2 orang muslim bertemu lalu keduanya berjabatan tangan kecuali Allah gugurkan dosa di antara keduanya sebelum mereka berpisah. Ya tahu lah ya Ustaz. Wa yatasafahan, mereka berjabatan tangan. Ini Ya. luar biasa manfaat berjabatan tangan. Ya. Illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali Allah gugurkan dosa di antara keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi manfaat bersilaturahim sambil berjabatan tangan itu betapa besar manfaatnya, fadilah keutamaannya. Akan tetapi di tengah situasi wabah begini berlaku sebuah kaidah yang di kalangan para ulama dikenal sebagai apa itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi berpegang tangan itu bermanfaat sekali, sangat bermanfaat. Menggugurkan dosa dan sebagai simbol silaturahim kan. Tetapi karena ada bahaya, maka mengutamakan bahaya dinomor satukan dibandingkan dengan dibanding mengambil manfaat. Jadi walaupun manfaat berjabatan tangan itu sudah kelihatan fadilah keutamaannya, tetapi dianjurkan oleh para ulama kita untuk jangan dulu berjabatan tangan. Karena bahaya virus itu menempel dan berpindah di tangan kita. Oh jadi begitu Ustadz. Begitu Abadinggo keterangan yang lengkap. Atau sekarang ini Ustadz juga ada fenomena tamu bolo. Biasa kan umutalio ada DP doa. Abuti mah begitu mau tamu bolo, corona ini. Kan haji corona. Gitu Ustadz. Ini kan tuduhan Pak Ustadz. Ya. Ini malah Bukan mempererat tali silaturahim tapi penuduhan. Ya. Jadi tidak semua orang bersin, tidak semua orang batuk lalu langsung kita katakan corona. Begitu. Memang gejalanya sama, kurang lebih sama lah dengan flu pada umumnya atau influenza pada umumnya. Tetapi pada saat kita dites, apakah dengan pendekatan tes cepat yang kita kenal dengan rapid test itu, ataukah dengan kita melakukan tes swab test dengan pendekatan PCR, itu berbeda. Pada saat orang melakukan rapid test, dia bisa positif. Flu apa saja, pilek, batuk, demam, bersin dan lain sebagainya itu, ketika di rapid test itu bisa saja positif. Tapi belum tentu dia kemudian positif karena virus corona yang masuk dalam tubuhnya. Bisa jadi dia yang masuk adalah virus jenis lain. Nah, untuk membuktikan bahwa dia virus corona fix 100% harus dengan pendekatan swab test. Atau tes laboratorium namanya, yang apa namanya tingkat akurasinya hampir 100%. Jadi kalau sudah di swab test dengan pendekatan PCR itu sudah dinyatakan positif maka itu berarti yang bersangkutan terinfeksi secara positif dengan virus corona. Jadi wanel dengan tiwatnya belum tentu orang yang bersin, orang yang batuk langsung kita kategori sebagai orang yang positif virus corona, belum tentu. Belum tentu, Rian. Padahal Pak Ustadz, oh ya harus begini, dawat ya, teriak, itilang lihat sombongnya lo ya, tersinggung. Masalahnya memang begitu. Sekarang kan kita tidak pernah tahu. Justru informasi yang resmi yang semua kita bisa dapatkan lewat
gugus tugas nasional maupun provinsi, kabupaten, kota, bahkan WHO mengatakan hampir 80% atau bahkan 80% lebih orang yang terinfeksi virus corona itu tidak menunjukkan gejala-gejala apa-apa. OTG namanya, orang tanpa gejala. Jadi hati-hati juga. OTGB itu. Ya, jangan sampai kita merasa diri sehat, padahal kita itu istilah Mas hati-hati carrier. Carrier itu penular. Kita tidak merasakan sakit karena memang kita tidak ada gejala. Dan 80% yang masuk rumah sakit itu atau yang terinfeksi positif dengan virus ini memang tidak menunjukkan gejala, sehat. Tapi kemudian dia bisa menularkan ke orang lain. Berarti Terian termasuk MTA. Walau itu. Orang merutan palasan. OT apa OTP. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Orang tidak pembak dengar. Iya, orang sekarang ini mereka mengatakan bahwa orang ini mau silaturahmi dengan keluarga agak sulit melalui telepon, apalagi dengan konten media yang ada ini sudah merusak secara psikologi, kan mengganggu juga untuk rakyat Gorontalo. Terganggu silaturahim. Saya ingin katakan sekali lagi, Abadinggo, Bentar dan Rian, bersilaturahim itu banyak manfaatnya. Hanya karena silaturahim itu terjadi atau kita hendak melakukannya di tengah situasi seperti ini, maka kita mendahulukan menghindari bahaya. Sekali lagi, menghindari bahaya diutamakan daripada mengambil manfaat. Ada kaidah lain yang mengatakan la dharar wala dhirar. La dharara wala dhirar. Jangan melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Bersilaturahim sambil berjabatan tangan, apalagi suruh berangkulan, cipika, itu perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Dan kalau diri sendiri sudah dalam keadaan bahaya, sudah terinfeksi, maka berpotensi dia membahayakan orang lain, membahayakan istrinya, orang tuanya, anak-anaknya, ya kan? Padahal satu nyawa itu harus kita selamatkan. Membiarkan, menyenggajakan terjadi pembunuhan terhadap satu nyawa, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Padahal hanya karena ingin bersilaturahim sebenarnya Pak Ustaz. Ya, manfaatnya besar sekali bersilaturahim. Cuma karena di tengah situasi seperti ini, kita berusaha untuk tidak. Nah, pahala silaturahim berkurang atau tidak Pak Ustaz? Tetap. Jadi orang yang pengen bersilaturahim, sangat berkeinginan untuk melakukan silaturahim, lalu dengan situasi begini dia tidak sanggup melakukan karena menghindari bahaya, maka dia tetap mendapatkan pahala silaturahim. Sama ketika orang tiba di hari Jumat, sholat Jumat itu banyak sekali manfaat. Tapi karena himbauan ulil amri pemerintah, lalu MUI sudah menyampaikan tausiah resmi, begitu ya, MUI pusat, MUI provinsi, bahkan kabupaten kota, para alim ulama juga sudah mengatakan hal yang sama, jangan ke masjid. Maka kita yang sangat berkeinginan rutin melaksanakan sholat Jumat dan berkeinginan juga melaksanakan sholat Jumat, terhalang karena masalah ini, situasi seperti ini, maka walaupun dia sholat zuhur di rumah, insya Allah dia tetap mendapatkan fadilah pahala sholat Jumat. Berarti lebih baik mencegah dari begitu. Oh, jadi berarti Mali Auditorian harap pulatnya lo ulang ngoli. Soalnya waktu atas nyunda yang nanti begitu. Anu lo nggak lo tahu. Harap poli ngoli waktu abila toli ngoli. Bukan masalah abila, itu persoalan kan anak kan berpegang teguh pada penjelasan Ustaz Ajis Ali. Oh, kan. Bukan penyampaian Ustaz jalan sampai apa ya bahwa kalian tidak boleh. Makanya ente hadir di pengajian oleh Bentar. Oh, hadir po. Mati lo liang ngode lo. Ustaz, dewar kopes. Yang penting juga sekarang ini adalah untuk menjaga keselamatan kita semua. Saya katakan tadi bahwa menjaga satu nyawa itu pahalanya begitu ya. Subhanallah, sekarang kita sudah banyak sekali relawan. Harus diberitahukan para relawan COVID-19 ini bahwa pada saat mereka sanggup menyelamatkan satu nyawa, itu pahalanya dia telah menyelamatkan seluruh kehidupan umat manusia di dunia. Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi. Begitu Quran mengatakan, siapa yang sengaja membunuh satu orang itu tidak pernah membunuh karenanya tidak dikisas dia begitu. Dia tidak pernah membunuh dan tidak pernah membuat kerusakan di muka bumi, lalu kita membunuhnya atau sengaja kita membiarkan dia terbunuh misalnya ya, maka kita berdosa sama dengan telah membunuh seluruh umat manusia di dunia. Wa man ahyaha, sebaliknya siapa yang memelihara kehidupan satu anak manusia saja, pahalanya faka'annama ahyan nasa jami'a.
maka sama dengan telah memelihara seluruh kehidupan umat manusia. Berarti Pak Ustadz, Terian itu tadinya merencana membunuh saya kalau begitu. Longo-longo balaling. Baru dia menyelamatkan kehidupannya. Iya. Longo-longo latih mulai tahu lili piau. Kan buat mamata mau pegang tangan kan boleh di virus kan berarti Mau bola para kalapolian mau di Ustad. Nah, itu juga yang saya mau katakan saja tadi, bahwa poin saya berikutnya, yang paling penting di situasi seperti ini tidak usah berdebat, hindari perdebatan. Apalagi sampai bertengkar. Perdebatan yang ujungnya pertengkaran itu sama sekali tidak akan memberi manfaat apa-apa terhadap penanganan wabah ini. Yang paling penting sekarang adalah justru kerjasama. Jangan pernah berdebat, bertengkar, apalagi membuli. Mari kita saling tenggang rasa, saling bekerja sama, ingat mengingatkan. Musibah ini mudah-mudahanlah ya menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Abadinggo, Rian dan Bentar, kita semua memahami bahwa yang namanya musibah itu ujian bagi orang beriman. Ujian bagi orang beriman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kita di tengah situasi seperti ini, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang tetap mempersembahkan sebaik-baik amal. Maka mari kita ambil peran masing-masing. Ya, kalau kita tidak sanggup keluar dan menyampaikan pesan-pesan penting terhadap wabah ini kepada masyarakat, sekurang-kurangnya kita bisa menjaga, mengendalikan keluarga kita. Itu untuk tidak sampai tertular dengan virus ini. Sekali lagi, virus ini sangat berbahaya. Maka mari kita ikuti anjuran pemerintah. Jangan saling berbantah-bantahan. Justru yang kita butuhkan adalah kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari saling kerjasama, saling bantu-membantu dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan saling bekerja sama dalam rangka menciptakan dosa dan permusuhan. Tapi yang untuk itu saya ada bawa sanksi oleh Ustadz. Yang mana? Wah, banyak amalnya ini lelerian oleh Bentar. Baru tidak sanggup udah latihan. Karena mabe bilih oleh Ustaz ton tampio ton tamoleto. Nah, kalau jangan kita rencana ingin membunuh. Tapi dia memang moleto. Oleh tidak jelas menyampaikan informasi oleh ngoli. Maksud oleh ngoli Pak Ustadz tidak ada dalam menjelaskan. Ti Abadinggo tak jalo jelas metode latih ya. Oh, maksud artinya Pak Ustadz harus menjelaskan supaya amiatnya paham tuh tapi Pak Ustadz. Iya, dan yang paling penting juga sekarang Abah ini kan sebentar lagi kita mau Ramadan. Nah, Ramadan nanti Pak Ustadz. Oh iya, sudah Ramadan. Ramadan. Maka tapi bal batal yang ngendi? Bukan. Mungkin gara-gara virus ini. Di tengah Kekhawatiran. suasana Ramadan seperti ini, yang paling penting adalah kembali ke tadi, mentaati anjuran pemerintah, begitu, bekerja di rumah. Kalau ada pekerjaan sebagai seorang ASN, pegawai negeri sipil, bekerja dari rumah, lalu beribadah di rumah saja. Ya, bahwa jangankan sholat sunnah taraweh, yang fardu saja kita laksanakan di rumah. Redaksi adzan di zaman Nabi itu bisa berubah. Hayya 'alas shalah, mari kita ke masjid, mari kita sholat berjamaah. Itu bisa diganti dengan shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumah kalian masing-masing. Untuk menghindari wabah, untuk menghindari bahaya, untuk menghindari bencana, begitu. Untuk mengutamakan keutamaan, mengedepankan keutamaan keselamatan umat manusia. Maqasid syariah namanya ya, tujuan kita melaksanakan syariah agama. Di antara itu adalah menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kehidupan. Hifzun nafs. Hikmahnya juga Pak Ustadz dengan adanya ada positifnya, negatifnya juga Pak Ustadz. Artinya silaturahim dengan keluarga di rumah makin kan tiap hari kan di rumah atau bekerja di rumah tuh. Anda lo misalnya lamiatnya kan pokoknya tuh di luar hilang tuh di lombele. Itu nah sekarang dengan adanya ini juga silaturahim lamiatnya dengan orang-orang di rumah juga makin erat. Itu Pak Ustadz. Intinya itu tadi, jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pernah membahayakan orang lain. Jangan melakukan perbuatan yang berbahaya lah. Menantang wabah misalnya ya.
kabur. Jadi melawan wabah iya, kita melawan Oh, dengan cara memutus mata rantai penularan. Itu yang saya lakukan tadi Pak Ustadz, melawan wabah. Melawan, tapi menantang jangan, menantang mana corona? Ya. Saya akan datang di situ dan janganlah, Itu tidak jangan. boleh. Itu jangan sampai, sebab itu perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Dan kalau diri sendiri sudah dalam keadaan bahaya, sudah tertular, dia berpotensi sekali lagi membahayakan orang di sekitarnya, khususnya keluarganya. Yang di Pak Ustadz Haraplat. Saya curiga dengan Terian oleh bentar tadi. Waktu tinggal hihuloa, ini. saya bilang orang ini sementara bahayal ini macam Pak Ustadz bilang tadi. Bahayal ini karena virus corona. Itu Pak Ustadz bilang tadi itu. Bahaya. Hah? Bahaya. Uja bahayal. Anu bahayal itu menghayali. Walau happy kira-kira patah dia itu bahayal. Hahayali. Anu bahayali Ustadz mah itu warning. Bersujud. Oh iya. Jadi bulan Ramadan seperti ini dari Itu Maksudnya bahayal tadi. Bahaya jauh betul bedakan. Bahaya loh, bahaya beda ya. Iya, dia mau yang paling ngebuti peta. Nah, kalau orang hendak mencari keutamaan di tengah Ramadan seperti ini, percayalah keutamaannya sama, begitu ya. Walaupun kita tidak melaksanakan amalan di masjid selama Ramadan seperti taraweh dan seterusnya, tadarus Quran, insya Allah keutamaannya sama. Sama ya. Nah, saya ingin memberi semacam bahan perbandingan. Nabi mengatakan as-salatu fi masjid hadza, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, afdalu min alfi salatin fi masiwah. Lebih utama 1000 kali. Afdalu min alfi salatin, lebih utama 1000 kali dibanding salat di masjid-masjid lain. Begitu ya. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Sekali salat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin, lebih utama 100.000 kali dibanding sholat di masjid-masjid lain. 100.000 kali lebih utama. Kalau kita mencari keutamaan, kita sholat di sana 100.000 kali. Tapi yang fakta hari ini menunjukkan pemerintah kerajaan Arab Saudi menutup, melockdown, mengunci dua masjid haram, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Dua-duanya ditutup, dan orang di tengah situasi Ramadan seperti ini pun orang tidak bisa ke masjid di Masjidil Haram. Jadi tidak usah berbantah-bantahan. Saya ingin cari keutamaan biar di tengah wabah karena ini Ramadan saya tetap mau ke masjid. Keutamaan apa lagi yang kita mau cari? 100.000 kali saja sekali kita sholat itu lebih utama dibanding 100.000 sholat di masjid lain. Masjidnya ditutup. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami, menyadari di tengah situasi seperti ini yang paling bagus stay home, tinggal di rumah, beribadah di rumah, insya Allah fadilahnya kita dapatkan. Begitu. Tinggal di rumah, beribadah di rumah, dan jangan lupa simpan home. Stay at home. Penghapus kan Home beto bele. Padahal ti abah yang raja misalnya di ASN, home base. Itu rumah li abah. Homestay ya. Kan homestay paling ngomong paling. Di mana balet? Malah lihat Karena ya kan itu sholat berjamaah di masjid itu kan juga ada suatu menjalin tali silaturahim juga. Ternyata dengan adanya ini kita mau tidak bisa. Ustaz bilang kan tidak bisa. Jangan sama sampai pahalanya di rumah dengan jadi pahala silaturahim itu ya Ustadz itu besar sekali, sangat besar. Bersilaturahim, berjabatan tangan. Cuma di tengah situasi begini sekali lagi menghindari bahaya lebih utama. Begitu. Jadi berarti intinya Rian belum maapu tadi itu bukan karena saya sengaja memang sebegitu. Bukan sebegitu. Memang harus begitu dulu berarti penjelasan Ustaz tadi memang mengarati. Mau apa yang itu jam mengarati. Kan kalau punya lah maapu itu lalu Ramadan rutin bulan puasa Rian masa awasi malah patah hari dia jakat ya. Udah, itu pasti dia. Terima kasih Ustadz. Saya kalau waktu saya paham, artinya saya menghindar. Berarti saya cara menghindar juga tidak bagus tadi itu Pak Ustadz. Artinya menghindari dengan cara yang bagus juga. Belum maapu Rian. Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz yang dilatih. Jadi kalau saya salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum, salam sehat. Ulatih Pak Yesus. Jadi salah begitu Pak Ustadz, membuat tersinggung orang begitu itu. Tersinggung lah, begitu ya.
Jangan sampai juga kita bilang salam corona. Jangan. Jangan salam corona. Iya. Oh, Begitu, kan? tidak boleh begitu. Iya, ano dito itu mah hal ko debele masing-masing poli ano dito. Oke. Insyaallah. Yang penting lo tahan mapol Iya. ya. Deh, makasih banyak Pak Ustadz Karena deh. memang mimi buka ti. Jo. Apa, Ini biru buka lo mah kalau mempe malah mam tabias subuh. Oh iya benar. Apa makasih ya? Iya, iya. Iya. Biru buka patam tabias subuh tarawih Salam. kebel. Oke. Sehat. Ti Bang Pe, patah tama tarawih mengimam mutolat Pak Ustadz. Hah? Lo dong debele masing-masing. Insyaallah. Oh, iya di rumah. Tarawih tuh beli masing-masing. Oh iya, Nah, oke. Pimpin Ti Aba, Rian dan Bentar pimpin istri dan anak-anak di rumah. Berarti Sholat tarawih. Isya berjamaah. Disinilah kesempatan saya sebagai imam. Oke. Oke ya. Iya, Ustaz. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak Pak Bentar. Makasih banyak Uti. Jadi Adito. Oh iya. Udah nggak polit. Gak-gagan. Oh, lo gagah. Lo jelas ya, Ustaz. Bentar boleh. Kayak dipilih Pak Ustaz. Begitu Ustaz Madu. Ngerti ya? Iloli tahu lan. Dia lo polin tuh lapor. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.